Oke, brother. Pada kuliah nih hari rupa bagus nih, cerah sekali nih. Iya, Cuacanya. cuaca rupa Bagaimana nih, brother? panas, tapi agak sedikit sejuk ini. Oke. Angin juga yang bagus. Welcome back to our channel. I know you deeper. Sekarang kita kebetulan lagi ada santai di Benteng Moraya nih, brother. Oh, Benteng Moraya, kita juga baru pertama kali ini datang di sini. Ada cerita bagaimana nih, brother? Untuk masalah Benteng Moraya ini kan berarti setahu yang kita dengar-dengar, baca-baca, ini kan berarti benteng yang pada saat dipersiapkan untuk perang. Kira-kira begitu ya, perang. Perang mungkin suku Minahasa mungkin dengan Belanda atau apa. Nah, itu yang memang diketahui oleh masyarakat umum. Kira-kira semacam itu. Tapi mungkin kalau pemahaman saya, mungkin kenapa tempat ini, lokasi ini dibuat benteng. Itu yang menjadi pertanyaan. Itu. Nah, itu. Ini, brother mungkin mesti jelaskan ini. Kenapa di sini boleh jadi betul. benteng pertahanan? Jadi bisa dibangun sebuah benteng. Untuk saat ini juga saya belum dapat informasi yang pasti mengenai kenapa lokasi ini dibangun benteng. Benteng Moraya. Tapi kalau kita mau tarik dari Sejarah? mungkin juga sejarah atau cerita-cerita zaman dulu, bisa dikatakan mungkin area orang-orang tua dulu pada saat mereka akan membuat satu kampung atau satu apalagi benteng untuk perang, berarti ada sesuatu di situ. Tanah itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Ya. Berarti Kemungkinan ada sesuatu di situ. berarti kalau bikin benteng berarti ada pemukiman yang untuk dilindungi. Ya bisa jadi juga Karena begitu. harus begitu. Ya, tapi harus juga kita ingat di sini. Ada hal yang orang lupakan. Apa ini? Energi yang besar. Itu yang tidak kadang-kala di luar pikirannya orang, ada energi di situ. Dan kalau kita mau lihat juga dulu, kita mau lihat kondisi yang ada di sini, ini berada di dekat Danau Tondano. Dekat danau. Dekat Danau Tondano. Berarti kan ada pemukiman, ada danau. Berarti ini benteng yang dibikin ini ada suatu yang mistik atau spiritual begitu ya, brother? Kalau menurut saya, bisa juga dikatakan mistik, bisa juga dikatakan spiritual. Ini kebetulan kita ada di sini. Kita coba untuk menjabarkan untuk area-area tertentu, wilayah-wilayah tertentu di seluruh dunia yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Ya, begitu. Jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi, di dekat Danau Tondano. Dekat Danau Tondano. Ya. Berarti sebelum ada danau, saya dengar juga sini dulu ada Gunung Purba. Oh, jadi ini dulu gunung. Ya, Gunung Purba yaitu Gunung Tondano. Tapi gunungnya gunungnya meletus, erupsi, jadi danau. Begitu. Jadi menurut saya untuk dibangunnya benteng Moraya ini, tepatnya di sini mungkin ada satu pusat energi yang cukup kuat. Yang kuat ya? Yang kuat. Iya, yang kuat. Sehingga leluhur-leluhur kita yang kita hormati ini, mereka membangun satu pertahanan benteng satu pertahanan benteng di sini, karena mungkin ada semacam kekuatan cahaya yang mungkin tidak diketahui oleh orang, tapi leluhur bangsa Minahasa sudah tahu lebih dulu. Berarti kalau dari leluhur, berarti ada yang awal. Ya, betul. Itu yang kurangnya kita di sini di warga Sulawesi Utara, mengenai informasi kehidupan awal di zaman purba. Ya. Jadi juga kita ambil saja contoh yang begini.
apakah kehidupan di Minahasa ini, apakah dia mulai sebelum Masehi dan sesudah Masehi? Itu harus kita telusuri dari situ. Belum ada data ya. Tidak, belum sampai saat ini juga belum ada data mengenai ini. Tapi mungkin kalau banyak juga saya dengar catatan-catatan itu disimpan di Belanda. Catatan sejarahnya. Ya, Minahasa itu disimpan di Belanda. Ya. Berarti ada hubungan dengan negara-negara lain macam India atau Cina atau ini sampai ini yang awal ini. Ya, yang leluhur awal ini. Nah. Misalnya begini. Budaya yang ada di Amerika itu mirip budaya yang ada di Kalimantan. Mirip juga dengan budaya yang ada di sini, yaitu misalnya kubur batu. Mereka juga ada. Di Kalimantan kuno ada. Di Amerika kuno juga ada. Ya. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk membahas mengenai cahaya-cahaya, area-area tertentu yang memiliki energi yang besar. Contoh. Ya, contoh kita lihat untuk di piramida Mesir. Piramida. Ini ada hubungan ini. Ya, sebenarnya. Kalau di Kalau di ilmu geologi ada mereka katakan ring of fire. Satu jalur gunung api yang tersambung ke seluruh dunia. Oh iya. Semacam begitu. Ya. Demikian juga dengan energi yang besar yang memang tersambung ke seluruh dunia. Begitu. Ada penemuan semacam tembikar yang berhubungan dengan itu, bagaimana itu, brother? Itu yang penemuan tembikar itu yang pernah saya baca juga, itu di Desa Paso. Ya, dan pada saat mereka selidiki, kalau saya tidak salah baca ya, pada saat mereka selidiki dengan menggunakan ujian karbon atau uji karbon seperti di zaman Nuh. Iya. Apakah itu hanyut atau memang sudah ada kehidupan sudah ada kehidupan sebelumnya di situ? Itu yang jadi tanda tanya besar. Ya. Terus kalau hubungan dengan yang lain bagaimana, brother? Dengan yang ini, yang negara-negara lain. Ini. Saya mulai dari awal saja. Salah satu pusat energi terbesar di dunia yaitu piramida. Ya, piramida. Piramida itu dari zaman purba. Kemudian ditarik lagi ke Masjid Al-Aqsa. Kenapa Masjid Al-Aqsa? Disitulah Abraham mengorbankan Ishak. Ya, Bukit Moria. Bukit Moria. Kenapa Tuhan pilih harus di situ? Berarti kan ada sesuatu di situ. Itulah energi sebenarnya. Energi yang ada di situ untuk berkomunikasi dengan Tuhan sebenarnya. Karena itu ditentukan. Karena itu yang dipilih oleh Tuhan di Bukit Moria. Jadi dari Mesir ke Al-Aqsa, ya kan, yang ada di Yerusalem. Ini hubungannya. Iya, hubungan. Ini ringnya. Ya, ini ringnya memang. Ini garis untuk energinya itu. Iya. Setelah itu kita akan ke Turki. Turki juga ada. Saya sudah lupa. Saya lupa untuk nama tempat yang ada di Turki itu. Sudah. Setelah dari Turki, demikian juga Cina juga ada. Cina juga punya tempat spiritual. Iya, ada juga di Cina. Di Cina juga ada. Kemudian setelah dari Cina, dia menuju Gurun Gobi. Iya, Gurun Gobi. Itu salah satu pusat yang terkuat juga ada di Gurun Gobi. Gurun Gobi ini masih termasuk Cina atau? Dia perbatasan mungkin kayak Gurun Gobi. Antara ini dengan Tibet ya? Iya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat mereka selidiki, mereka teliti, kemungkinan besar di situ ada jalur terowongan di dalam Gurun Gobi. Ini berarti berhubungan dengan Himalaya kan? Dia. Sebentar akan masuk ke situ. Karena itu yang saya bilang. Karena dari Mesir itu kemungkinan besar Mesir juga ada terowongan dan tersambung terus. Teorinya seperti itu. Seperti itu. Itu teori spiritual. Yang hanya dibahas secara spiritual. Begitu. Nah, setelah dari Gurun Gobi, kita akan masuk ke Himalaya. Iya, Himalaya. Apalagi masuk di pegunungan Kailas.
Berarti dia ini sudah masuk ke Asia ini? Sudah masuk. Masuk. Iya, sudah masuk. Jadi dari apa Eropa ya? Dari Mesir. Dari Mesir ya, baru dia itu masuk Mesir ke itu, iya. Eropa ke Iya. Asia. Karena di Turki itu kan perbatasan antara Asia dengan Eropa kan. Eropa, situ. iya. Karena situ kan untuk di saya juga pernah ke sana itu. Jadi pernah berdiri memang di dua benua Asia dan Eropa. Waktu di Turki. Jadi batas tengah. Ya, batas. Begitu juga dengan perairan mereka, laut mereka juga. Pernah juga saya berada di situ. Tangan satu di laut Eropa dan tangan satu ada di laut Asia. Laut Asia. Ya. Pernah merasakan itu memang waktu di Turki yang lalu, waktu mengunjungi Turki. Begitu. Jadi waktu brother ke Himalaya, apa yang brother alami di sana? Sebenarnya saya belum pernah ke Himalaya, belum. Ada rencana untuk mau ke sana. Ada rencana untuk mau ke India, untuk area-area Tibet lah. Tibet. Ya, memang ada rencana. Jadi begini. Yang di Turki berarti, brother ke Turki kemarin. Ya, yang waktu brother ke Turki bagaimana brother? Memang Turki juga saya ke sana itu. Saya ingin menyaksikan langsung sesuai dengan cerita Alkitab yang ada di Wahyu, di Wahyu 2, Jemaat Pergamus. Oh, Pergamus. Iya. Kalau tidak salah itu dia bilang begini. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan batu putih yang bertuliskan nama baru, hanya orang yang memegang batu itu, hanya dia yang tahu nama batu itu. Kemudian Pergamus di cerita Alkitab, di situ dia bilang pusat neraka. Di Pergamus. Iya, pusat neraka. Pusat neraka. Iya, pusat neraka. Oh. Ini sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab. Oke. Pada saat saya tiba di Pergamus, turun dari kendaraan, itu panas itu hampir melebihi dari 50 derajat Celcius. Udara yang ada di situ. Memang panas. Lembab kalau begitu. Panas memang. Panas atau lembab? Panas. Berarti tekanan tinggi. Iya, tekanan tinggi. Jadi bisa dikatakan kalau mau bilang juga di pusat neraka ini panas sekali nih. Ini baru di bumi saja di Turki itu di Pergamus itu. Pada saat saya turun dari kendaraan menginjakkan kaki di tanah memang sudah panas sekali. Sudah panas. Sudah panas sekali memang. Jadi ring of fire-nya ini dia masuk ke Turki? Ya, dekat Turki. Dekat Turki. Setelah itu dia sudah mulai ke dari Turki dia sudah mulai ke Gobi sebentar. Cina dan Gobi. Gobi, kemudian di situ ada setelah dari Gobi, di situ ada namanya Gunung Kailas. Ya, Gunung Kailas itu menurut mitologinya orang India, situ tempat Siwa dan Parwati di situ atau Durga. Awal mulanya. Ya, awal mulanya Dewa Siwa di situ. Ya. Dan sebelum ke puncak Himalaya, di situ di antara Gobi dengan Himalaya, di situ ada satu tempat, namanya Sambala. Apa itu, brother? Itu salah satu tempat tersuci di dunia. Kalau saya baca literatur yang ada, Sambala itu, iblis pun takut masuk situ. Iblis pun takut. Karena tempat itu penuh dengan spiritual yang murni berarti ya? Ya, spiritual yang murni. Dan yang menjaga tempat itu ada manusia. Yang memiliki memang kehebatan yang sudah luar biasa sekali. Bisa dikatakan Superman, manusia super ada di situ semua itu. Itu macam apa? Ascendant, transcendent atau bagaimana itu, brother? Kalau brother bilang begitu, berarti saya akan singgung dengan Ascendant Master. Berarti semua sudah di situ. Brother. Semua terkumpul di situ. Ya, semua terkumpul di situ. Dan mereka yang terkumpul di situ, mereka tidak memiliki satu ajaran agama. Jadi dia hanya spiritual murni. Ya, spiritual murni. Dan kehidupan mereka di situ cuma satu, bermeditasi, berdoa dan meditasi, cuma itu saja. Ya itu ring of fire yang ada di seluruh dunia. Belum juga yang ada di Amerika, Jawa juga ada. Kalau Jawa dia masuk ke mana? Jawa buktinya saja ini Candi Borobudur. Coba kita pikir Candi Borobudur itu dia itu. Yang jadi pertanyaan, itu kan dibangun di zaman kalau tidak salah Sailendra itu.
zaman Sailendra. Sailendra atau Saya agama Buddha kan itu. Buddha. Nah, yang jadi pertanyaan juga yang masih diselidiki, apakah itu dibangun oleh manusia atau bukan, atau ada campur tangan lain yang membangun itu. Dan ada beberapa tempat juga di Jawa yang memiliki pusat energi yang tertentu. Dan itu semua gunungnya dulu. Jadi gunung. Oh, jadi kalau kita tarik garis seperti awal, sama seperti posisi sekarang kita ini. Sama, gunungnya dulu, Gunung Purba. Gunung Purba yang sudah meletus, akhirnya jadi danau, jadi satu perkampungan. Itu merupakan tempat spiritual ya? Ya, energi spiritual tertinggi ada di situ. Spiritual tertinggi. Ya. Walaupun di situ tidak ada makam, iya, tidak ada makam atau apa, tetap alamiahnya ini cahaya atau alamiah energi sudah ada. Nah, jadi kekuatan spiritual itu sudah ada. Beda dengan makam. Makam juga ada kekuatan spiritual. Itu namanya sima. Energi yang ada di situ, itu namanya sima. Itu bisa ditarik sebenarnya. Sama juga dengan yang ada di sini. Kalau ada orang yang paham dengan spiritual yang tinggi, iya, dia bisa masuk di sini. Dia bisa masuk di sini. Kemudian dia align, terkoneksi, atau dia menyelaraskan dirinya dengan energi yang ada di sini. Jadi kalau dia menyelaraskan itu, dia bisa tahu cerita dari. Berarti kita dari seperti sini. bicara yang seperti kemarin kita, brother, yang pada saat kita bermeditasi. Iya. Berarti salah satu untuk dia align dengan tempat yang penuh dengan spiritual itu bisa lewat meditasi. Bisa terhubung, itu kan terhubung. Jadi frekuensi kita pada saat kita meditasi itu, frekuensi itu dia akan terhubung dengan frekuensi yang dimana yang menjadi tujuan kita. Sama kita putar radio saja, kan kita mencari frekuensi, kita harus sesuaikan. Demikian juga dengan tubuh pada saat kita meditasi, kita sesuaikan saja. Nanti ketemu frekuensinya, baru frekuensi ketemu, informasi masuk. Dan dia lewat otak sebentar. Teman-teman, ini ada pelajaran di sini, teman-teman. Jadi satu frekuensi yang ada di tempat itu, pada saat kita meditasi, teman-teman, itu bisa saling connect bila kita bermeditasi. Begitu ya, brother? Ya. Sama juga seperti begini. Saya ingin connect dengan kamu. Silakan saja kamu mau apa meditasi, ada mau kegiatan apa. Tapi pada saat saya duduk meditasi dan saya selaraskan frekuensi saya dengan frekuensi kamu, iya, saya akan tahu. Dan saya malah bisa gali informasi tanpa kamu ketahui. Gitu, kira-kira begitu. Jadi begini, teman-teman, hati-hati kalau pada saat brother ingin bicara dengan teman-teman, bisa diadakan satu frekuensi yang sama. Ya, begitu, betul, brother. ya. Contoh juga begini. Kalau kita bercerita dengan seseorang, ini kalau kita bercerita dengan, kita sudah tahu nih orang pendusta ini, tukang banyak pasar nara dan milenial, banyak putar balik, apa ini bisa dikatakan semacam itu. Silakan saja kamu bicara, kamu atur mulut bagaimana, mata putar bagaimana, kata-kata dengan bagus, dengan mantap kamu untuk meyakinkan orang. Tapi kalau menurut saya, kalau ke saya, satu hal yang tidak bisa disembunyikan, getaranmu. Vibrasimu dan frekuensimu, itu yang paling jujur yang ada di dalam diri manusia. Dan saya membaca itu bukan membaca lewat kata-katamu, bukan mata atau bibirmu yang berbicara, yang terlihat, bukan yang terlihat. Yang saya baca frekuensi dan vibrasi. Jadi saya bisa tahu kamu ini bohong atau tidak. Teman-teman, ini ada pelajaran nih, Wan. Jadi semacam itu. Kira-kira, brother, sedikit tips dari brother untuk melakukan apa yang brother gambarkan ini, ceritakan ini. Tips untuk menyelaraskan. Untuk menyelaraskan. Ya. Tips pertama, hidup dalam present moment. Itu ya, present moment. Ya. Karena pada saat kita hidup dalam present moment, pikiran itu tidak ada di masa lalu, dan pikiran itu tidak ada di masa depan. Jadi kita hadir di dalam kehidupan itu apa adanya sesuai dengan pikiran kita. Itu yang pertama. Pertama. Itulah kesadaran sebenarnya. Penyelarasan berarti ya? Ya, untuk menyelaraskan. Keseimbangan. Ya, karena kalau kita pikir masa lalu, kita pikir masa depan sebentar, pikiran kita sudah tidak akan bisa terima itu.
nggak akan selaras itu. Tapi kalau kita hidup di present moment atau di jam now, Iya. Itu. Yang sekarang ini ya. Yang sekarang ini, seperti kita bicara-bicara ini, ya, kita hadir di present moment ini sebenarnya. Oke, itu yang pertama, brother. Kedua? Kedua ya harus memang meditasi. Bermeditasi. Iya, karena seorang spiritual, persyaratan pertama, dasar, yang harus dia pelajari, yaitu mempelajari getaran. Getaran. Ya. Lewat meditasi. Ya, meditasi memang. Ketiga? Ketiga, tinggal kita menyelaraskan saja. Menyelaraskan dalam arti hidup yang baik. Bukan. Ini jangan terlalu banyak menggunakan otak untuk memproses. Berjalan saja, hidup saja berjalan apa adanya. Begitu. Itu paling gampang sebenarnya. Itu paling dasar. Iya. Dasar. Ada lagi keempat, brother? Kalau keempat, untuk misalnya tempat-tempat begini, kita hormati tempat-tempat yang semacam ini. Karena ini adalah tempat-tempat yang sangat baik, sangat juga bersejarah. Seperti juga pada saat kita bicara-bicara ini, mungkin saja ada entitas-entitas yang lain yang melihat kita ini. Jadi kita menghormati. Jadi intinya di bumi ini bukan manusia makhluk satu-satunya yang ada di sini. Ada entitas-entitas lain yang tidak kita ketahui. Yang sebelumnya itu hadir. Sudah hadir. Tapi tidak diketahui. Tidak diketahui. Semacam itu. Oke. Teman-teman, ini kita sudah bicara, sudah cukup lama ini kita bicara, teman-teman. Ada hal-hal yang lain nih, brother, yang ingin disampaikan di I Know You Deeper. Hal-hal yang lain yang perlu disampaikan di I Know You Deeper. Apa ya? Karena nih puru juga apa nanti berikut saja. Karena terlalu banyak yang kita bahas yang lain. Oke, teman-teman. Karena ini sudah menunjukkan waktu jam makan siang. Biarpun kita harus bermeditasi, kita harus menyelesaikan pikiran dan perut kita. Betul. Jelas. Oke, teman-teman, kita akan kembali lagi di I Know You Deeper. Salam spiritual.